Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat selalu. Jumpa kembali bersama gua Bang Adi di sini. Dan video kali ini gua akan ngerangkum film yang berjudul Shutter Island. Film ini sendiri dibintangi oleh kakak gua sendiri guys, yaitu Leonardo DiCaprio. Dimana film ini sangat mind blowing sekali dan plot twist sekali guys. Dan tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke filmnya. Kisah akan berfokus pada seorang marshal atau penegak hukum Amerika Serikat bernama Edward Daniels yang terlihat sedang mabuk laut. Ia dan rekan barunya yang bernama Chuck mendapatkan sebuah tugas untuk menyelidiki sebuah kasus di sebuah rumah sakit jiwa khusus para kriminal ODGJ yang terletak di sebuah pulau terpencil yang dijuluki dengan nama Shutter Island. Mental hospital. Setibanya di sana, Daniel dan Chuck disambut oleh seorang wakil sipir yang meminta mereka berdua untuk menyerahkan senjatanya sebagai bagian dari protokol keamanan. Yang entah karena gugup atau ada alasan lain, Chuck nampak kesulitan menarik sarung pistol dari celananya. Wakil sipir juga menjelaskan tentang 3 bangunan menjadi tempat dirawatnya para pasien. Sebelah kanan adalah tempat untuk pasien laki-laki, kiri untuk pasien perempuan. Dan satu lagi ada sebuah bangunan tinggi menjulang bak istana dan tembok para militer yang merupakan tempat untuk para pasien khusus ODGJ kriminal dengan tingkat kejahatan yang berat. IDs, gentlemen. Dan inilah Dr. Jones yang merupakan pimpinan pengobatan di rumah sakit jiwa ini, di mana beliau langsung menceritakan tentang kasus yang akan mereka tangani, yaitu berkaitan dengan seorang pasien bernama Rachel Solando yang menghilang secara misterius tanpa ada jejak ataupun petunjuk yang ditemukan. Diketahui bahwa Rachel adalah seorang ODGJ yang telah menghabisi 3 anak kandungnya sendiri guys. Dan untuk menekan rasa bersalahnya, Rachel menciptakan fantasi sendiri atau dunia sendiri. Namun yang paling menarik adalah ia memiliki IQ yang sangat tinggi atau bisa dikatakan jenius karena mampu merangkai skenario secara terperinci dan mendetail seperti menganggap rumah sakit ini adalah rumahnya dan memberikan peran masing-masing kepada semua pengurus rumah sakit dengan peran seperti ada yang jadi tukang masak, ada yang dianggap jadi pengantar susunya, pengantar surat, kurir JNT, Gojek dan lain sebagainya. Tak ingin membuang-buang waktu, Daniel dan Chuck pun langsung memeriksa kamar Rachel dan tak sengaja menemukan sebuah sepotong kertas bertuliskan The Law of 4 Who is 67. Dan siapa 67? Entah apa maksud dari tulisan tersebut guys. Excuse me, doctor, but we're gonna have to... Kemudian Daniel dan Chuck pun diajak melakukan penyisiran bersama dengan para penjaga, di mana wakil sipir menjelaskan bahwa kasus hilangnya Rachel ini dianggap sangatlah tidak masuk akal karena pintu dan jendela masihlah utuh dan para sipir selalu berjaga selama 24 jam penuh serta tidak ditemukan bukti sedikit pun tentang usaha pelarian yang Rachel lakukan. Saat malam tiba, semua staf rumah sakit dikumpulkan untuk dilakukan interogasi, di mana salah satu karyawan mengatakan bahwa ia terakhir kali melihat Rachel di sesi terapi dengan seorang psikiater bernama Dr. Sehan yang kebetulan sedang pergi berlibur tepat saat Rachel dilaporkan menghilang. Daniel pun meminta Dr. Jones untuk menghubungi sang psikiater alias Dr. Sehan. Namun sayangnya panggilan telepon tersebut terganggu akibat cuaca buruk yang sedang terjadi saat itu.
Selanjutnya, Daniel pun meminta berkas dan data seluruh staf di rumah sakit ini. Namun, Dr. John tidak bisa memberikannya dengan alasan privasi. Bullshit out of the question! Bullshit! Karena hal itu, Daniel menjadi kesal sendiri dengan Dr. Jones dan rekan-rekannya di sini guys, yang malah mempersulit penyelidikan mereka. Keesokannya Daniel dan Chuck kembali melanjutkan penyelidikan dengan menginterogasi beberapa pasien yang sempat satu sesi terapi dengan Rachel. Yang salah satunya adalah seorang pasien wanita yang tiba-tiba menuliskan sesuatu pada buku catatan milik Daniel. Setelah interogasi selesai, Daniel dan Chuck mengobrol berdua saja. Tepat saat hujan lebat sedang turun, di mana Daniel akhirnya berkata jujur tentang maksud dan tujuannya menerima tugas ini, yang ternyata bukan semata-mata tertarik dengan kasus hilangnya Rachel, melainkan ingin menemukan keberadaan satu pasien bernama Andrew Ladis, yang merupakan tersangka yang sudah menghabisi nyawa istri tercintanya. Entah seperti apa kronologinya. Intinya sih, Andrew Ladis ini diketahui adalah seorang kriminal ODGJ yang suka sekali berbuat kejahatan yang berkaitan dengan api. Dan suatu hari, Andrew ini membakar sebuah gedung apartemen yang menjadi tempat tinggal Daniel dan istrinya, yang pada akhirnya istri Daniel tewas dalam insiden tersebut guys. Been on the beat for a long time. Dari informasi terakhir yang Daniel dapatkan, sosok si Andrew Ladis ini dibawa ke rumah sakit jiwa khusus kriminal, tepatnya di pulau tempat mereka berada saat ini. Namun ada kecurigaan bahwa Dr. Jones dan seluruh staf rumah sakit sengaja menyembunyikan keberadaan si Andrew Ladis. Entah untuk apa tujuannya, namun berdasarkan teori kalau Andrew sudah mati dan dikubur di pemakaman belakang gedung rumah sakit. Sehingga kemudian Daniel pun mengajak Chuck pergi hujan-hujanan untuk melihat sendiri pemakaman yang dimaksud. Namun saat mereka tiba di sana, tiba-tiba saja cuaca bertambah buruk. Mereka pun berlindung di sebuah bangunan tua dekat pemakaman, di mana disitulah Daniel bercerita tentang masa lalunya yang pernah menjadi tentara angkatan darat, yang dengan basic dan pengalaman itulah Daniel menceritakan sebuah teori menarik tentang rumah sakit jiwa ini yang melakukan praktek pengobatan ilegal seperti cuci otak dan lain-lain. Secara garis besar tujuan Daniel menerima tugas ini adalah untuk memastikan dua hal. Yang pertama, ingin menemukan keberadaan sosok Andrew Ladis yang tersangka pembunuh istrinya. Dan yang kedua, ingin membuktikan dengan mata kepalanya sendiri guys, bahwa rumah sakit jiwa ini benar-benar melakukan praktek pengobatan ilegal. Beralih ke Dr. Jones yang sedang melakukan rapat dengan dewan rumah sakit terkait jumlah para pasien yang ada di tempat ini, di mana Daniel dan Chuck yang kebetulan sudah kembali dari hutan pun tak sengaja menguping pembicaraan mereka tentang keseluruhan pasien yang berjumlah 66 orang. Sehingga Daniel seketika teringat dengan tulisan yang ia temukan di kamar Rachel yang berisi angka 67. Yang dipercaya adalah jumlah asli para pasien di rumah sakit jiwa ini. Disitulah Daniel mulai curiga bahwa Dr. John sengaja menutup-nutupi pasien yang ke-67 itu, yang Daniel yakini sebagai Andrew Ladis. Namun meski Daniel sudah mendesaknya agar mau jujur, Dr. Jones tetap pada pendiriannya yang mengatakan bahwa pasien di rumah sakit ini hanya berjumlah 66 orang saja.
dan tidak ada pasien dengan nama Andrew Ladis seperti yang Daniel sebutkan. Tak lama mereka pun mendapatkan sebuah kabar baik tentang Rachel yang sudah ditemukan dan sudah kembali ke kamarnya dengan kondisi masihlah utuh. Di mana saat Daniel mencoba mengajukan beberapa pertanyaan, Rachel tiba-tiba mengamuk dan membuat migrain atau sakit kepala Daniel kembali kambuh guys, dan membuatnya hampir jatuh pingsan. Ask you to go down into the basement. There's food, water. Keesokan paginya, seluruh staf rumah sakit dibuat kocar-kacir saat semua para pasien mengamuk akibat lampu kamar mereka telah mati yang disebabkan oleh cuaca buruk kemarin yang membuat generator mengalami kerusakan. Di mana kesempatan itulah yang dimanfaatkan oleh Daniel dan Chuck yang diam-diam masuk ke gedung terlarang khusus mengurung pasien kriminal, berharap dapat menemukan sosok Andrew Ladis yang mungkin disembunyikan di sana. Alih-alih menemukan si Andrew Ladis, Daniel justru malah bertemu dengan seorang pasien yang mengatakan tentang rumah sakit jiwa ini yang melakukan semacam eksperimen pembedahan otak yang dilakukan di mercusuar di belakang pulau ini. Sehingga tanpa buang waktu, Daniel dan Chuck pun pergi ke sana untuk memastikannya. Dan ya, mercusuar yang dikatakan oleh pasien barusan ternyata memang benar-benar adanya. Di mana Chuck yang takut bertindak terlalu jauh pun memilih untuk kembali ke gedung. Sementara Daniel tetap pada niatnya untuk mencari jalan menuju mercusuar tersebut. But I couldn't get to it. The tide was... Tak lama setelah mereka berdua terpisah, Daniel tiba-tiba dikejutkan oleh sesosok tubuh yang tergeletak di dasar tebing batu yang diyakininya sebagai Chuck yang mungkin tak sengaja terjatuh. Namun saat ia turun dan berada di sebuah tebing, tubuh itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Kemudian tak sengaja Daniel malah menemukan sebuah gua kecil yang di sekitarannya terdapat banyak sekali tikus besar Alaska yang memenuhi mulut gua tersebut. Dan sungguh alangkah bingungnya Daniel saat menemukan sosok wanita yang mengaku sebagai Rachel Solando yang asli. Sehingga ia pun menyimpulkan bahwa kemungkinan besar Rachel yang sempat ia temui dan sempat mengamuk kepadanya tempo hari adalah Rachel palsu yang sengaja disetting oleh Dr. Jones untuk membuat Daniel menyudahi penyelidikannya. People tell the world you're crazy. Sama seperti pasien yang sebelumnya pernah Daniel temui, Rachel juga menjelaskan tentang eksperimen pembedahan otak terhadap para pasien yang dianggap sudah kelewat ODGJ alias dinyatakan tidak bisa disembuhkan. Sehingga makin yakinlah Daniel akan teori bahwa sosok pembunuh istrinya yaitu Andrew Ladis adalah benar pasien ke-67 yang sengaja ditutup-tutupi karena telah menjadi korban eksperimen pembedahan otak yang Dr. Jones lakukan. Depends on where you're hurt. I asked about the surgeries too. Keesokan paginya, Daniel dibangunkan oleh Rachel yang memintanya untuk segera pergi. Karena jika Daniel terus di sini, ditakutkan para sipir akan menemukan gua tersembunyi ini. Sehingga Daniel pun langsung naik ke atas tebing dan kembali ke rumah sakit jiwa itu guys. Entah kebetulan atau memang sudah direncanakan, wakil sipir terlihat sudah menunggunya di atas tebing dan bermaksud untuk menjemput Daniel kembali ke rumah sakit. Di mana Daniel yang sudah mengetahui fakta tentang kebusukan rumah sakit ini pun tak bisa lagi menutupi raut wajah kesalnya saat si wakil sipir mencoba melucu seolah tidak merasa berdosa terhadap apa yang mereka perbuat di pulau ini.
Sesampainya di dalam, Daniel langsung disambut oleh Dr. Jones yang sempat mengkhawatirkan keadaannya yang tidak pulang semalaman. Penasaran dengan kemana perginya sang partner alias si Chuck, Daniel pun mencoba menanyakan keberadaannya kepada Dr. Jones. Yang sungguh betapa terkejutnya Daniel saat mendengar jawaban dari Dr. Jones yang mengatakan bahwa Daniel tidak pernah punya partner dan datang ke sini hanya sendirian saja. Entah permainan macam apa yang sedang Dr. Jones mainkan, Daniel memilih untuk tidak mempertanyakan lagi tentang keberadaan Chuck. Namun ia sangat yakin jika Chuck rekannya telah menjadi salah satu subjek percobaan mereka. Sehingga satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan pergi ke mercusuar yang menjadi praktek ilegal tersebut. Secara diam-diam Daniel pun menyelinap keluar dari gedung untuk bisa pergi ke mercusuar. Yang untuk sebagai pengalihan perhatian, Daniel pun bermaksud meledakkan mobil kesayangan milik Dr. Jones. Dengan cepat Daniel masuk melompat ke dalam air dan berenang menuju ke mercusuar. Yang setibanya di atas permukaan, Daniel pun langsung melumpuhkan satu penjaga dan berhasil masuk ke dalam mercusuar tersebut. Di dalam sana Daniel hanya menemukan Dr. Jones yang sedang duduk manis di ruang kerjanya. Sementara Daniel yang masih yakin Chuck ada di sini pun mencoba berkeliling di setiap sudut mercusuar. Namun hasilnya tetaplah nihil. Melihat Daniel sudah semakin tak terkendali, Dr. Jones akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan fakta dan kebenaran yang sesungguhnya, yang mungkin akan sangat membuat kita semua terkejut guys. Karena ternyata Daniel adalah pasien yang selama 2 tahun dirawat di rumah sakit jiwa ini. Dan ia adalah pasien yang ke-67. Yang ia tanyakan tidak lain dan tidak bukan adalah dirinya sendiri. Faktanya, Daniel adalah salah satu pasien ODGJ yang memiliki otak yang jenius, yang bisa merangkai sebuah skenario yang rapi, detail, dan terstruktur dengan menganggap dirinya adalah seorang marshal yang sedang menangani sebuah kasus hilangnya Rachel yang sebenarnya tidak pernah ada guys. That is a violation of Focus, Andrew. What do you see? Dengan kata lain, sosok Rachel yang Daniel temui di gua tidak lebih dari hanya halusinasinya saja. Sedangkan Rachel yang sempat ia temui di kamar dan sempat mengamuk kepadanya adalah seorang perawat yang disuruh acting untuk mendukung cerita fantasinya tersebut. Uncovered a conspiracy so that anything Lantas, siapakah sosok Andrew Ladis yang selama ia cari? Dan ternyata sosok Andrew Ladis adalah Daniel itu sendiri guys. Ya, nama asli Daniel adalah Andrew Ladis. Sedangkan nama Edward Daniel tidak pernah ada. Dan di sini kita dibuat bingung sendiri dengan sosok asli Andrew Ladis ini guys. Tak hanya itu saja, nama Rachel Solando juga diambil dari nama mendiang istri Daniel yang bernama Dolores Chanel yang sama-sama terdiri dari 13 huruf dan diacak-acak setiap hurufnya. Mendengar penjelasan Dr. Jones, Daniel alias Andrew tentunya tidak mudah untuk percaya begitu saja pada teori cocokologi yang dibuat oleh Dr. Jones. Bahkan ia sempat berasumsi bahwa ini hanya akal-akalan dia saja yang ingin membuat Daniel percaya bahwa dia sedang gila agar bisa dibedah otaknya. Namun semua pemikiran itu langsung terpotong seketika saat Chuck muncul dan mengaku sebagai salah satu staf di rumah sakit jiwa ini. Recognize me, Andrew? I mean, watch me, huh? Dan ya, Chuck ternyata adalah satu psikiater yang bernama Dr. Sehan, di mana di imajinasi Andrew, Dr. Sehan sedang pergi berlibur. Dan tentu saja selama 2 tahun ini, Dr. Sehan selalu sabar dan setia merawat Andrew Ladis.
Sejak awal mereka semua berakting, seolah tidak pernah mengenal Daniel sebelumnya. Mulai dari penjaga, wakil sipir, perawat, dan para dokter, termasuk Dr. Jones dan juga Chuck, yang memainkan peran mereka masing-masing. Hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk membuat Andrew Ladis menjadi sadar bahwa selama ini ia hanya hidup di dalam dunia fantasi yang ia karang sendiri, guys. If we fail with you, Dan ya, Andrew seketika mengamuk dan mengambil pistol miliknya. Namun ketika ia menarik pelatuk dan berhasil menembak Dr. Jones, ia sama sekali tidak merasakan apa-apa. Karena memang pistol tersebut hanyalah pistol mainan saja, yang sengaja disiapkan untuk mendukung cerita fantasinya. Masih tak percaya, kemudian Andrew pun mencekik Dr. Sehan dan berkata bahwa mereka berdua sudah sekongkol untuk membohonginya. Sehingga tak ada lagi pilihan bagi Dr. Jones untuk menunjukkan bukti lain yang kali ini pastinya tidak akan bisa ia bantah lagi. Flashback ke masa lalu Andrew Ladis, di mana hari ketika Andrew baru pulang bekerja, ia mendapati istrinya Dolores sudah basah kuyup, seperti sehabis berenang di danau dekat rumahnya. Namun alangkah terkejutnya Andrew saat melihat ketika anak kandungnya telah tewas ditenggelamkan oleh istrinya sendiri. Yang alasan dia melakukannya adalah karena memang Dolores sudah lama menderita gangguan mental. Namun Andrew tak kunjung membawanya ke rumah sakit jiwa. Kesal terhadap istrinya termasuk dirinya sendiri, Andrew pun menghabisi Dolores dengan satu tembakan. Sehingga sejak saat itulah Andrew mengalami depresi yang sangat berat, sampai akhirnya dinyatakan ODGJ dan dibawa ke rumah sakit jiwa di pulau ini untuk disembuhkan. Kembali ke masa sekarang, Andrew terlihat sudah berada di kamar pasien yang dengan kesadaran yang sudah kembali normal, bisa mengingat siapa dirinya, bisa mengingat tentang sosok Chuck, dan bisa mengingat bahwa cerita fantasi yang ia karang selama ini diciptakan oleh pikirannya sendiri untuk menekan rasa bersalah yang secara tidak langsung telah menjadi penyebab kematian istri dan anak-anaknya. Dr. Jones juga menjelaskan bahwa ini bukan kali pertamanya Daniel atau Andrew mengarang cerita fantasinya, melainkan sudah berkali-kali ia berperan sebagai sosok Marshall yang sedang melakukan investigasi, sehingga pihak rumah sakit sepakat untuk berakting dan mendukung cerita fantasi Andrew Ladis, berharap hal itu akan membuat Andrew sedikit pulih. Entah kali ini si Andrew akan sembuh atau akan kambuh lagi. Dr. Jones menegaskan bahwa jikalau Andrew tak kunjung sembuh, maka mereka terpaksa akan melakukan metode pengobatan yang ekstrim, yaitu operasi pembedahan otak. I need to know. Keesokan paginya, tampak Andrew sudah mendingan dengan duduk di tangga yang ditemani oleh Dr. Sehan alias psikiater pribadinya. Namun sungguh tak disangka ketika Andrew berkata bahwa gotta get off this rock, Chuck. Get back to the mainland. Whatever the hell's going on here, it's bad. ya, sudah jelas bahwa Daniels alias Andrew 100% masih sakit dan masih berada dalam dunia fantasinya, guys. Sehingga Chuck alias Dr. Sehan pun langsung menggeleng-gelengkan kepalanya, pertanda Daniel masih belumlah sembuh. Dan mau tidak mau mereka akan melakukan prosedur yang sangat ekstrim, yaitu pembedahan otak sebagai cara terakhir untuk kesembuhan Daniels atau si Andrew Ladis. Dan film pun berakhir. Gimana guys cerita dari film ini? Gua yang nonton saja sampai geleng-geleng kepala dengan endingnya, guys. Menurut kalian film ini dapat rating berapa? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan mohon maaf dari gua kalau ada kesalahan kata dari cerita yang saya bawakan. Dan di sini gua cabut dulu. Dadah.